Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Guys, aku punya satu channel lagi untuk mengisi waktu luang kalian nih, yaitu channelnya Richard Erdiano. Ini sih keren banget ya menurut aku channelnya, editannya juga udah kelihatan pro banget, dan setiap kisah, setiap kasus yang dia bawain, dia tuh selalu nyelipin hal-hal yang belum kita tahu sebelumnya gitu loh. Jadi bener-bener seru dan juga nambah wawasan gitu loh guys. Buat kalian yang suka horor juga harus banget kunjungin channelnya Richard Erdiano ini. Buat kalian yang suka true crime, misteri, segala macam, itu ada semuanya di sini. Kalian tahu kan kasus viral yang kemarin itu, yang ada 215 jasad anak-anak ditemukan di Kanada. Nah, itu dia juga udah bahas. Kalau kalian pengen tahu detailnya, kalian boleh nonton langsung aja ke channelnya, oke? Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga, jangan lupa di share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak yang tahu tentang channelnya dia ini, dan pastinya lebih banyak yang nonton, lebih banyak yang subscribe. Karena menurut aku ya dia pantas banget ya untuk mendapatkan lebih banyak subscriber, karena video-videonya dia keren, cara dia bawainnya keren seperti yang aku bilang tadi. Jangan lupa ya. Hari ini aku mau bahas kasus yang terjadi di sebuah pulau terpencil yang ada di antara Australia dan Selandia Baru. Dan ini adalah kasus pembunuhan pertama yang terjadi di sana setelah 150 tahunan itu nggak pernah ada kasus pembunuhan sama sekali. Gila ya, selama lebih dari 1 abad semuanya aman-aman aja, tiba-tiba ada kasus pembunuhan separah ini. Pastinya bikin warga di sana geger banget. Makanya memang kasus ini adalah kasus yang terkenal banget gitu di sana. Bukan cuma di sana, bukan cuma di Selandia Baru atau Australia, tapi juga di beberapa negara lain. Polisi juga butuh waktu bertahun-tahun untuk akhirnya bisa memecahkan kasus ini. Nah, kira-kira pelakunya siapa sih? Orang asli pulau sana, pendatang, atau mungkin pihak lain? Dan kira-kira apa sih motif dia sampai bisa melakukan hal separah ini, sampai melakukan pembunuhan sekejam ini? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas. Kasus yang mau aku bahas kali ini terjadi di sebuah pulau kecil dan terpencil yang bernama Norfolk Island atau Pulau Norfolk. Pulau ini ada di Samudra Pasifik di antara Selandia Baru, Australia, dan juga Caledonia Baru. Secara administratif, pulau ini tuh masih berada di bawah naungan Australia, tapi secara geografis gitu ya, lokasinya lebih dekat ke Selandia Baru nih teman-teman. Luasnya cuma sekitar 40 km, jadi memang nggak begitu besar. Awalnya pulau ini dipakai buat penjara, jadi kalau ada kriminal parah yang melakukan kejahatan yang parah di Australia, mereka itu diasingkan ke Pulau Norfolk ini. Setelah penjaranya ditutup, yang tinggal di pulau ini ya orang-orang yang masih keturunannya para kriminal tadi juga tuh guys. Populasi penduduknya saat ini cuma sekitar 2.700-an orang, dan seperti yang aku bilang tadi, kebanyakan dari mereka itu memang masih keturunan para kriminal yang diasingkan ke pulau itu. Tapi ya memang udah nggak banyak kejahatan karena mungkin udah keturunan jauhnya gitu ya teman-teman. Karena itu juga emang nggak jarang ya penduduk asli di sana itu masih saling mengenal satu sama lain. Mereka juga masih saudaraan walaupun mungkin saudara jauh gitu ya. Makanya juga peraturan custom dan imigrasi di sana itu bener-bener ketat banget. Dan memang selama 152 tahun sebelum kasus yang mau aku ceritain ini terjadi, nggak pernah ada kasus pembunuhan sama sekali. Dan karena memang pulau ini indah, terawat, jauh dari mana-mana, lama-lama pulau ini menjadi destinasi wisata populer juga nih teman-teman. Bagi para wisatawan yang pengen relax, pengen santai gitu kan, menghabiskan waktunya jauh dari keramaian kota untuk menghilangkan stres segala macam. Akhirnya banyak tuh hotel dan resort liburan yang dibangun di pulau ini. Karena itu banyak juga warga dari Australia, dari Selandia Baru dan negara-negara tetangganya yang kayak datang gitu ya ke pulau ini untuk bekerja di sana, bekerja di hotel ya, bekerja di resortnya. Salah satunya adalah warga negara Australia yang bernama Janelle Patton. Nah, sebelum aku lanjut ceritain kasusnya, aku mau jelasin sedikit tentang backgroundnya si Janelle Patton ini dulu ya teman-teman.
Janelle Louise Patton lahir di Sydney, Australia pada tahun 1972. Dia anak pertama dari pasangan Ron dan Carol Patton. Kelahiran Janelle ini tuh benar-benar membawa kebahagiaan buat keluarganya. Bukan cuma karena dia anak pertama dari orang tuanya, tapi karena dia juga cucu pertama, entah dari pihak ayahnya atau dari keluarga ibunya. Jadi ya tahu sendiri lah ya, kalau anak pertama, cucu pertama lagi gitu lahir, pastinya keluarga ya benar-benar senang banget. Masa kecil Janelle itu seperti anak-anak pada umumnya, dia tumbuh besar sebagai anak yang ceria, kuat, semangat, dan juga pastinya mandiri. Dia itu bahkan terkenal sebagai orang yang sangat-sangat loyal, entah kepada teman atau keluarganya. Dia selalu mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, dan kalau misalkan ada temennya yang susah, dia pasti selalu ngebantu. Kalau misalkan dia bisa, kalau dia mampu, dia pasti ngebantu. Selain itu, Janelle juga orang yang tegas dan punya pendirian, teman-teman. Saat umur Janelle 20 tahunan, dia sempat menjalin hubungan dengan seorang pria, dan hubungan asmara mereka ini lumayan serius gitu ya teman-teman. Mereka lumayan lama berhubungan, menjalin hubungan, tapi sayangnya hubungan mereka itu nggak berjalan mulus, nggak berjalan lancar, sampai mereka akhirnya harus berpisah. Dan menurut keluarga Janelle, alasan mereka berpisah itu adalah hal yang benar-benar menyakitkan hatinya Janelle, menghancurkan dia banget. Jadi saat Janelle berumur 27 tahun, dia berpikir, wah kayaknya ide yang bagus nih kalau aku meninggalkan tempat tinggalnya. Saat itu dia pergi dari kampung halamannya untuk berusaha melupakan sakit hatinya itu, dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Pulau Norfolk, dan dia bekerja di salah satu resort yang ada di Pulau Norfolk. Selain bekerja, sepertinya di sana itu Janelle memang kayak menikmati banget ya suasananya teman-teman, jauh dari keramaian kota, tempatnya juga asri, sejuk, indah, ya pokoknya indah banget dan cocok banget buat dia yang memang lagi pengen ngilangin stres. Janelle bisa dengan cepat beradaptasi di sana, entah dengan pekerjaannya, orang-orangnya, lingkungannya. Dia punya banyak teman baru, dia juga menjalin hubungan dengan beberapa pria di sana. Setelah Janelle bekerja di sana sekitar 2,5 tahun, orang tuanya memutuskan untuk datang ke Pulau Norfolk dan mengunjungi Janelle di sana. Dan orang tuanya itu datang bertepatan dengan hari libur Paskah di tahun 2002, teman-teman. Janelle udah seneng banget ya mau dikunjungi sama orang tuanya. Dia udah cerita sama teman-temannya kalau dia nggak sabar gitu pengen nunjukin tempat-tempat bagus, tempat wisata yang indah-indah ke orang tuanya yang ada di Pulau Norfolk itu. Orang tua Janelle datang di hari Sabtu pagi. Janelle langsung jemput ke airport. Nah, dari airport itu mereka langsung diantar ke hotel. Jadi orang tuanya selama di Pulau Norfolk itu memang nggak tinggal bareng di rumahnya Janelle, karena Janelle itu di Pulau Norfolk nggak tinggal di satu rumah yang besar gitu loh teman-teman. Jadi kayak cuma apartemen kecil, seperti apa ya, kalau di sini kayak kos-kosan mungkin ya bisa dibilang. Jadi ya nggak cukup lah untuk mereka bertiga. Akhirnya orang tuanya disewakan hotel ya sama Janelle. Mereka stay di hotel selama di sana. Malamnya mereka pergi dinner bareng-bareng di restoran yang ada di resort tempat Janelle bekerja. Dan saat sampai di restoran itu ya, Janelle langsung kenalin orang tuanya ke teman-temannya. Ini orang tua aku nih, kenalin gini-gini segala macam. Dan mereka menghabiskan waktu makan malam di sana dengan sangat bahagia teman-teman. Setelah selesai dinner, Janelle pulang ke rumahnya dan orang tuanya balik ke hotel. Tapi sebelum mereka berpisah, Janelle bilang kalau besok kita makan siang bareng ya. Soalnya kalau breakfast aku nggak bisa, aku ada shift, aku harus kerja dulu paginya. Jadi kalau makan siang aku bisa bareng-bareng, nanti kita ketemuan di restoran ya. Tapi besoknya pas waktunya makan siang, Janelle itu nggak datang nemuin ayah dan ibunya teman-teman. Sampai jam 1 siang belum datang juga, ayah ibunya udah nunggu gitu kan. Tapi waktu itu ayah ibunya masih belum berpikir macam-macam ya. Mereka kayak, oh mungkin Janelle masih ada urusan lain, mungkin kerjaannya belum selesai atau gimana, udah tungguin aja sampai jam 2. Nah jam 2 itu mereka udah mulai bingung nih, kok Janelle nggak ngabarin juga kalau emang nggak bisa datang, dia mau datang atau enggak. Akhirnya orang tuanya tuh, oh udah deh kita makan duluan aja. Mereka akhirnya makan duluan. Mereka pikir mungkin Janelle ada urusan yang bener-bener gak bisa ditinggal, jadi gak bisa makan siang barengan sama mereka. Udah gak apa-apa, ntar sore juga kita ketemu sama dia. Setelah selesai makan siang, orang tua Janelle memutuskan untuk pergi ke salah satu pantai yang ada di sana. Selesai main-main di pantai, mereka balik ke hotel, siap-siap. Habis itu mereka samperin lah ke rumahnya si Janelle, ke rumah anaknya. Pas sampai di sana, mereka disamperin nih sama salah satu temannya Janelle yang bernama Katie. Dan si Katie ini bilang sama orang tua Janelle, nyari Janelle ya? Iya gitu, kamu lihat Janelle nggak? Kami ada janji makan siang sama dia tapi dia nggak datang. Oh gitu, aku nggak lihat. Terakhir aku lihat dia pas pagi hari, dia lagi mau berangkat kerja. Setelah itu aku belum lihat dia lagi. Nah terus orang tua Janelle minta tolong sama Katie untuk cariin. Akhirnya Katie keliling kan ke area sekitar situ, nyari-nyari Janelle, siapa tahu dia lagi kemana atau deket-deket sana lagi jalan atau gimana lah ya.
Tapi ternyata dia nggak berhasil nemuin Janelle nih teman-teman. Akhirnya orang tuanya Janelle ikutan nyari juga. Mereka ini nyari sampai malam hari gitu ya. Janelle nggak ketemu-temu juga. Akhirnya mereka ketemu sama pemilik rumah yang disewa sama Janelle itu. Jadi kalau di sini ya sebutannya kayak ibu kos gitulah ya. Nah, ibu kosnya Janelle ini bilang kalau terakhir kali dia melihat Janelle tadi pagi jam 11.30. Jadi dia sama suaminya lagi di mobil, lagi berkendara pakai mobil di jalan. Terus dia ngeliat Janelle lagi jalan, jadi dia arah ke sini, Janelle-nya arah mau pulang gitu ya. Mereka sempat teguran, tapi habis itu ya udah mereka berpisah. Nah, karena sampai malam itu belum ada kabar juga dari Janelle, akhirnya orang tua Janelle itu memutuskan untuk datang ke kantor polisi dan melaporkan tentang hal ini. Dan polisi pun langsung menangani kasus ini dengan cepat. Mereka cari-cari informasi dari orang-orang yang mengenal Janelle, dari rekan kerjanya, teman-temannya. Menurut rekan kerjanya, Janelle selesai shift kerja jam 11 pagi hari itu dan dia langsung pergi karena katanya dia udah ada janji sama orang tuanya untuk makan siang. Dari rekaman CCTV di salah satu supermarket di dekat tempat kerjanya Janelle itu menunjukkan kalau Janelle sempat mampir ke supermarket itu untuk belanja sedikit jam 11.16. Terus jam 11.30 ibu kosnya melihat Janelle jalan kaki mau arah pulang kan. Nah, tim investigasi juga mendapatkan info dari seorang saksi yang bilang dia melihat Janelle jalan kaki ke arah pulang juga pada jam 11.40. Jadi kemungkinan setelah ibu kosnya Janelle ketemu sama dia, terus si pengendara ini ya, saksi yang selanjutnya ini, dia melihat Janelle. Jadi si saksi ini katanya lagi berkendara aja naik mobil muter-muter bawa anaknya jalan-jalan. Nah, pas dia papasan ini, terus setelah 10 menit dia balik lagi kan. Nah, harusnya pas dia balik itu Janelle masih ada di jalanan itu teman-teman, tapi dia nggak melihat keberadaan Janelle sama sekali pas balik. Dan itu adalah terakhir kalinya Janelle terlihat oleh siapapun. Setelah itu nggak ada lagi saksi yang bilang ke polisi melihat Janelle. Tapi ada seorang saksi lagi yang memberikan informasi ke polisi. Jadi dia ini adalah karyawan di sebuah klub golf. Nah, pada sekitar jam 12 kurang dia itu mendengar suara teriakan, suara jeritan. Dia sempat keluar untuk cari sumber jeritan itu, tapi dia nggak bisa nemuin apa-apa dan dia pun nggak bisa tahu pasti jeritan itu berasal dari mana. Dan ternyata ada satu hal lagi nih teman-teman, di hari yang sama sekitar jam 6 sore ada 2 orang turis yang menemukan sebuah jasad seorang wanita muda di sebuah area air terjun yang bernama Cockpit Waterfall. Lokasi air terjun itu lumayan jauh ya teman-teman, kayak di ujung pulau gitulah, jauh banget dari tempat tinggalnya Janelle. Dan di area air terjun itu bukan cuma ada air terjun aja, banyak pepohonan, banyak padang rumput juga. Dan walaupun lokasinya jauh, tapi pas orang tua Janelle datang ke kantor polisi dan petugas mendengar deskripsinya Janelle seperti apa dari sang ibu dan ayahnya, polisi tuh langsung ada kepikiran, wah jangan-jangan Janelle itu adalah jasad wanita yang ditemukan tadi sore gitu ya. Walaupun emang lokasinya jauh, tapi kemungkinan aja ya. Makanya polisi bilang nih sama orang tua Janelle, ibu, bapak, kami menemukan jasad jam 6 sore tadi. Nah, mungkin kalian bisa melihat jasad itu dan kalian bisa memastikan apakah itu putri kalian atau bukan. Tapi kalian bisa bayangin aja ya, orang tua dikasih kabar kayak gini, pastinya mereka langsung shock banget, langsung deg-degan banget gitu. Makanya orang tuanya Janelle juga bilang, kami kayaknya nggak bakalan kuat untuk melihat, untuk memastikan kalau memang itu putri kami nggak akan kuat gitu. Akhirnya diwakilkanlah sama ibu kos Janelle. Ibu kos Janelle yang datang untuk mengidentifikasi jasad tersebut untuk memastikan apakah itu Janelle atau bukan. Dan saat itu ya teman-teman, jasadnya tuh belum dibawa ke rumah sakit, belum diperiksa sama tim forensik. Jadi jasadnya masih ada di tempat kejadian, belum dipindahin karena memang baru banget ditemuin. Jadi tempat kejadian itu kan masih harus diproses segala macam. Nah, akhirnya ibu kos Janelle itu datang ke tempat kejadian, melihat jasad tersebut. Dan bener aja pas dia belum ngelihat mukanya, ibu kos Janelle itu udah tahu kalau itu adalah Janelle. Dari sepatu yang dia pakai, dari baju yang dia pakai, itu sama persis dengan yang ibu kosnya lihat pas tadi dia papasan sama Janelle itu. Pas dia lihat mukanya, dia semakin yakin kalau itu memang Janelle Patton. Petugas langsung sampein kabar ini ke orang tua Janelle dan pastinya mereka shock banget. Apalagi mereka harus mendengar kalau anak perempuannya itu meninggal bukan karena kecelakaan, tapi karena dibunuh. Dan dibunuhnya pun secara brutal banget teman-teman. Ada banyak banget luka tusukan yang ditemukan di tubuhnya Janelle. Dari mulai muka sampai ke kaki ada banyak luka tusukan yang berasal dari pisau, ada juga yang berasal dari kaca. Yang menurut tim forensik itu berasal dari pecahan botol kaca. Ada serpihan pecahan kaca juga yang masih tersangkut di rambutnya Janelle teman-teman. Dia mengalami beberapa
beberapa patah tulang, termasuk tulang di bagian pundak kanannya. Ada banyak luka memar juga di tubuhnya, dan yang paling parah adalah luka memar di bagian pergelangan tangannya. Jadi kayak habis dipegang kenceng banget gitu. Dan walaupun saat ditemukan bajunya Janelle itu sudah robek, tapi nggak ada bukti-bukti, nggak ada tanda yang menunjukkan kalau Janelle sudah mendapatkan pelecehan seksual. Saat ditemukan, jasad Janelle juga ditutupi sama plastik hitam, dan plastik hitam itu dibawa tim forensik untuk diperiksa. Ternyata di plastik itu ada sidik jari, teman-teman. Dan dari luka-luka yang ada di tubuhnya Janelle, tim forensik bisa yakin kalau Janelle itu berusaha melawan pelakunya selama 10 menit. Bayangin ya semangatnya itu loh. Dia berusaha ngelawan pelakunya selama 10 menit. 10 menit itu nggak sebentar ya, teman-teman. Karena itu mereka juga yakin kalau pelakunya cuma satu orang. Karena kalau pelakunya lebih dari satu orang, pastinya mereka tuh udah bisa menaklukkan Janelle, sudah bisa melumpuhkan Janelle lebih cepat, nggak sampai butuh waktu 10 menit. Pastinya saat berita tentang kasus Janelle Patton ini menyebar ke publik, mereka tuh ya shock dan kaget banget. Karena memang ya, selama 152 tahun nggak pernah ada kasus pembunuhan kayak gini di Pulau Norfolk itu. Baru itu aja, baru kasusnya Janelle Patton ini aja. Jadi memang kasusnya terkenal bukan cuma di Pulau Norfolk aja, tapi di Australia, di Selandia Baru, dan juga di beberapa negara lain. Karena itu mereka juga yakin kalau pelakunya tuh pasti bukan orang asli pulau tersebut, melainkan pendatang gitu loh. Selain shock, pastinya warga juga ngerasa ketakutan. Mereka takut apakah pembunuhnya masih berkeliaran di pulau ini, apakah dia akan melakukan hal yang sama lagi kayak gini, siapa korban selanjutnya. Mereka tuh bisa jadi aja korban selanjutnya gitu kan. Jadi ya pastinya tim investigasi kepolisian Norfolk itu menurunkan petugas-petugas terbaik mereka untuk menangani kasus ini. Karena populasi penduduk di pulau ini cuma sekitar 2.700 orangan, jadi kepolisian meminta semua orang, seluruh warga untuk datang ke kantor polisi terdekat dan memberikan cap sidik jari mereka dan juga DNA mereka secara sukarela. Tapi hanya sekitar 1.300 warga yang bersedia melakukan hal ini, teman-teman. Selain itu, polisi juga meminta semua warga secara detail menuliskan pernyataan apa aja kegiatan mereka secara detail di hari kejadian, supaya petugas bisa tahu gitu ya, setiap orang di hari kejadian itu kegiatannya apa aja. Mereka juga menginterview semua teman-teman Janelle, orang-orang yang kenal sama Janelle, yang pernah deket sama Janelle, mantan pacarnya Janelle. Satu persatu memastikan apakah alibi mereka itu benar, apakah alibi mereka tuh kuat. Dari penyelidikan yang mereka lakukan, mereka bisa mempersempit daftar tersangka menjadi 16 orang. Ada teman-teman, mantan pacar Janelle, dan bahkan ada orang tuanya Janelle juga. Karena tim investigasi saat itu berpikir, kok bisa pas banget ya orang tuanya main, orang tuanya berkunjung ke Pulau Norfolk, terus Janelle ditemukan tewas gitu loh. Karena sebelum-sebelumnya kan dia tinggal di sana selama 2,5 tahun dan semuanya baik-baik aja. Jadi tim investigasi harus cari tahu dulu nih, apakah orang tuanya Janelle ada hubungannya dengan apa yang terjadi dengan Janelle ini. Tapi setelah dilakukan investigasi mendalam lagi sama orang tua Janelle, mereka bisa yakin kalau orang tuanya Janelle sama sekali nggak ada hubungannya, sama sekali nggak terlibat dengan pembunuhan pada Janelle Patton ini. Jadi mereka pun dicoret dari daftar tersangka. Dan investigasinya ini berjalan panjang banget ya teman-teman, bertahun-tahun. Setelah 2 tahun melakukan investigasi, mereka baru bisa mempersempit tersangka menjadi 3 orang. Tapi mereka juga nggak punya bukti kuat untuk bilang, untuk menyatakan kalau di antara 3 ini adalah pelakunya gitu loh. Jadi ya memang kayak mereka tuh menemukan jalan buntu lah. Tapi mereka nggak mau menyerah, mereka terus melakukan penyelidikan sampai 1 tahun berikutnya mereka menemukan satu petunjuk, satu bukti yang bisa menjadi titik terang ya dalam kasus ini. Jadi sidik jari yang tadi aku bilang ditemukan di plastik hitam yang dipakai untuk menutupi jasad Janelle itu kan dicocokin ya sama kepolisian sama satu warga yang ada di Pulau Norfolk, dan pastinya untuk mencocokkan itu satu persatu itu butuh waktu yang lama banget ya teman-teman. Sekitar 3 tahun setelah kejadian akhirnya ditemukanlah hasil yang cocok. Sidik jari di plastik hitam itu cocok dengan sidik jari seorang pria yang bernama Glenn Charles McNeil. Saat kejadian dia bekerja sebagai seorang chef di salah satu restoran yang ada di Pulau Norfolk. Ini petunjuk yang lumayan besar ya teman-teman, walaupun tim investigasi tahu kalau ini nggak bisa mereka jadikan sebagai bukti kuat untuk menangkap si McNeil ini, karena ya banyak alasan gitu orang-orang bisa menyentuh plastik hitam tersebut. Namanya plastik hitam sampah gitu kan, siapa tahu yang jual megang plastiknya, atau mungkin dia pegang saat di mana ya
pasti petugas tahu lah si Glenn McNeil ini bakalan beralasan kalau mereka cuma punya bukti sidik jari tersebut aja. Jadi tim investigasi pun menyelidiki McNeil lebih dalam lagi, teman-teman. Nah, pada interview sebelumnya, McNeil bilang sama polisi di hari kejadian dia ada di rumahnya dan dia sempat teleponan beberapa kali sama istrinya yang lagi ada di tempat kerja. Dan saat polisi nanya ke istrinya pun, istrinya bilang, "Iya Pak, benar. Saya pada hari kejadian beberapa kali telepon ke rumah untuk bicara sama suami saya." Jadi waktu itu menurut tim investigasi, McNeil sudah mempunyai alibi yang kuat. Tapi setelah tahu sidik jari di plastik hitam itu cocok dengan sidik jarinya McNeil, petugas melakukan pengecekan lebih detail lagi gitu ya, teman-teman. Akhirnya mereka mengecek riwayat telepon dari tempat kerja istrinya ke rumahnya McNeil di hari kejadian. Dan setelah mereka melihat riwayat teleponnya itu, ternyata nggak ada sama sekali telepon dari tempat kerja istrinya ke rumah McNeil. Nah, itu membuktikan kalau McNeil dan istrinya berbohong. Dan ternyata rumah tangga mereka ini hancur berantakan setelah kejadian pada Janelle, teman-teman. Bahkan si McNeil ini 10 hari setelah kejadian, dia pergi dari Pulau Norfolk dan balik lagi ke negara asalnya yaitu Selandia Baru. Ditambah ternyata pada saat kejadian, McNeil itu punya mobil dan mobilnya dia itu adalah sedan berwarna putih dengan merek tertentu. Nah, mobil milik McNeil ini sesuai banget dengan pernyataan beberapa saksi yang bilang kalau mereka itu melihat mobil sedan berwarna putih dengan deskripsi yang sama di jalanan yang dilalui Janelle pada saat kejadian, di hari kejadian gitu loh. Polisi mulai cari mobil itu dan akhirnya mereka menemukan mobil tersebut di sebuah area yang terpencil dan juga sudah terbengkalai. Lokasinya pun nggak jauh dari rumah yang ditempati sama McNeil dan istrinya dulu. Setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh selama 3 hari pada mobil tersebut, akhirnya polisi menemukan beberapa hal yang berguna di dalam bagasi mobil tersebut. Ada DNA manusia, beberapa helai rambut, dan juga pecahan kaca. Pecahan kaca itu sama persis dengan pecahan kaca yang ditemukan di rambutnya Janelle. Sedangkan DNA dan helaian rambutnya itu kecil dan sedikit banget, jadi nggak bisa main diperiksa aja di Pulau Norfolk. Mereka harus mengirim contoh helaian rambut dan DNA tersebut ke Amerika Serikat untuk dites dengan teknologi yang lebih canggih. Dan pastinya itu membutuhkan waktu yang nggak sebentar ya, teman-teman. Mereka harus menunggu selama 12 bulan. Tapi penantian mereka nggak sia-sia, karena setelah 12 bulan menunggu, hasilnya keluar dan hasil menunjukkan kalau DNA dan helaian rambut tersebut benar milik Janelle Patton. Mereka langsung hubungin kepolisian Selandia Baru dan McNeil langsung ditangkap oleh kepolisian di sana. Ternyata setelah pergi dari Pulau Norfolk di Selandia Baru itu, McNeil sudah menikah lagi, teman-teman, bahkan sudah punya 2 orang anak saat dia ditangkap itu. Saat diinterogasi sama polisi, McNeil langsung mengaku kalau memang dialah yang melakukan pembunuhan pada Janelle Patton. Padahal polisi saat itu udah bilang ya sama McNeil, kamu punya hak ya untuk tidak memberikan pernyataan apapun. Tapi McNeil bilang, nggak apa-apa, aku pengen ceritain yang sebenarnya, katanya. Dan menurut McNeil, yang sebenarnya itu semua adalah kecelakaan. Menurut cerita McNeil, kronologi kejadiannya seperti ini, teman-teman. Dia bilang hari itu dia lagi nyetir mobil di jalanan, terus dia lagi nyari-nyari rokok tuh di dalam mobilnya. Jadi dia nggak terlalu memperhatikan jalan dan tiba-tiba dia kayak pluk gitu ngerasa mobilnya nabrak sesuatu. Tapi dia pikir saat itu dia nabrak anjing atau mungkin sapi yang lagi lewat. Dia keluar dari mobil untuk periksa dan ternyata dia ngelihat ada seorang wanita yang tertabrak sama dia, udah ada di bawah mobilnya dia, dan dia nggak kenal juga gitu sama wanita ini. Wanita ini adalah Janelle Patton ya, teman-teman. Dan si McNeil ini katanya udah coba bangunin Janelle, cuma Janelle nggak bangun-bangun dan saat itu dia panik banget. Wah, panik banget nih, dia udah nabrak orang gitu kan katanya. Dan langsung lah si Janelle ini dimasukin sama dia ke dalam bagasi. Panik tapi bukan panggil bantuan, tapi malah dimasukin ke bagasi gitu ya sama dia. Habis itu dia berkendara ke rumahnya. Saat itu di rumahnya nggak ada siapa-siapa karena istrinya lagi kerja, jadi dia di rumah sendiri. Dia di rumah itu sekitar 1-2 jam. Habis itu dia ambil plastik hitam dari dalam rumahnya, ditutupin jasad Janelle pakai plastik hitam itu. Dan menurut McNeil saat itu Janelle sudah dalam keadaan tidak sadar, sudah dalam keadaan meninggal, teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa dia ambil pisau dari dalam rumahnya, terus dia mulai menusuk-nusuk Janelle katanya. Habis itu dia berkendara ke area Cockpit Waterfall dan dia buang jasad Janelle di sana. Tapi tentu aja pengakuan dari McNeil ini banyak yang nggak sesuai sama bukti-bukti yang ditemukan kepolisian dan juga luka-luka yang didapatkan oleh Janelle di tubuhnya ya, teman-teman. Ada 64 luka tusukan loh di tubuhnya
Janelle teman-teman, dan itu bukan cuma dari pisau aja tapi juga dari pecahan botol. Nah itu nggak menjelaskan pengakuannya si McNeil ini kan. Jadi memang menurut petugas McNeil ini nggak memberikan pengakuan sepenuhnya, cuma sebagian aja gitu loh, dan dia benar-benar menutupi kekejaman yang sebenarnya dia lakukan. Tim forensik juga yakin kalau pada saat ditusuk itu Janelle masih dalam keadaan hidup, dalam keadaan sadar, karena banyak banget luka-luka perlawanan dan luka tusukan itu nggak rapih ya teman-teman. Kalau misalkan saat ditusuk itu Janelle sudah dalam keadaan yang tidak sadar, pasti luka tusukannya itu beda, lebih rapih. Tapi ini luka tusukan yang menandakan kalau Janelle memang kayak ngelawan banget gitu ya, ngelawan dengan sangat keras. Jadi ya pernyataannya McNeil sama sekali nggak sesuai dengan bukti yang ada. Mereka juga yakin kalau Janelle nggak ditabrak seperti yang McNeil ceritakan, karena mobilnya McNeil itu kan sedan ya teman-teman, jadi kayak rada rendah. Kalau memang dia menabrak Janelle, pasti ada luka memar atau luka tabrakan di bagian betis atau pahanya Janelle, dan itu nggak ada sama sekali. McNeil pun dibawa lagi ke Pulau Norfolk untuk diadili di sana, dan pastinya banyak banget gitu ya media yang datang ke sana untuk meliput pelaku yang sudah menghantui warga Pulau Norfolk itu selama 4 tahun teman-teman. Selama 4 tahun akhirnya pelakunya ketemu juga gitu kan, karena selama 4 tahun itu mereka nggak tahu kalau pelakunya memang udah pergi dari Pulau Norfolk kan. Mereka masih berpikir, aduh itu pelakunya mana ya, tetap ketakutan gitu loh di dalam hati mereka. Setiap mau melakukan kegiatan apapun, keluar rumah segala macam sendirian, itu ya takut. Tapi sayang sidangnya baru dimulai pada Februari 2007, dan dalam persidangannya McNeil menarik lagi pengakuan dia yang tadi teman-teman. McNeil dan pengacaranya bilang pada saat diinterogasi, pada saat dia memberikan pengakuan, dia dalam kondisi mental yang nggak sehat. Tapi setelah dia diperiksa sama psikiater, mereka menyatakan kalau keadaan jiwa McNeil tuh baik-baik aja, nggak ada masalah. Jadi ya pastinya itu cuma pembelaan dia aja ya teman-teman, dan bukti-bukti juga sudah kuat. Jadi seperti yang mungkin sudah bisa kalian tebak, pada bulan Juli 2007 McNeil dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 1 pada Janelle Patton, dan dia diberikan hukuman selama 24 tahun penjara. Di tahun 2007 itu pada saat dia masuk penjara umurnya sekitar pertengahan 30-an, jadi nanti 24 tahun kemudian ya umurnya sekitar pertengahan 50-an, jadi 54 atau 55 tahun gitu ya teman-teman. Menurut kalian itu cukup nggak sih hukumannya buat dia? Dan aku lumayan kaget juga sih ya, ternyata di Australia pembunuhan tingkat 1 tuh masih bisa diberikan hukuman 24 tahun penjara aja. Karena sebelum-sebelumnya kalau aku lagi bahas kasus-kasus begini juga yang berasal dari Amerika, biasanya tuh kalau di Amerika kalau udah pembunuhan tingkat 1 tuh hukumannya antara 2, kalau nggak hukuman seumur hidup ya hukuman mati gitu loh. Karena pembunuhan tingkat 1 itu kan berarti sudah pembunuhan yang parah dan besar-besaran gitu loh. Tapi pastinya di setiap negara hukumnya itu berbeda-beda, dan aku juga bukan ahli hukum, jadi ya mungkin ada alasan tertentu juga. Mungkin kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalian juga jangan lupa ya tulis apa pendapat kalian tentang kasus ini, aku pengen banget dengar. Makasih udah nonton videonya sampai akhir, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga biar aku makin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye!